Semuanya, Shalom, salam kudus buat kita. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan memberkati semuanya ya. Ya, terima kasih untuk semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Zoom Kamis Ministry kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas 2 sesi yang lalu ya, saudara-saudaraku. Dan ini adalah bagian yang terakhir, yang ketiga dan selesai. Nanti hari Kamis depan kita akan pindah dengan topik yang baru lagi ya, puji Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita bisa sehat semuanya ya, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga keluarga kita dan juga saudara-saudara kami yang masih dalam posisi di tempat pekerjaan. Tuhan memberkati selalu ya. Tuhan menyertai, melindungi keluarga dimanapun berada. Tuhan menyertai semuanya. Dan terima kasih untuk semua kehadirannya pada malam hari ini ya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam 2 sesi pembahasan kita yang lalu, jika ada yang belum sempat mengikuti, nanti bisa melihat di channel YouTube kita Gerika Makedonia ya, di channel YouTube kita Gerika Makedonia ya. Ada sekitar 600 video YouTube ya, firman Tuhan yang kita sudah sediakan di sana untuk menolong kita semua agar kita lebih menikmati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Ya, baiklah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, topik yang kita bahas tentu saja masih berbicara tentang ya kesembuhan ya, kesembuhan. Kita sudah berapa kali membahas bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita selalu sembuh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak boleh salah memahami. Ya, tidak boleh salah memahami, tidak boleh salah mengerti. Ya, supaya kita jangan kecewa mengikut Tuhan ini, ya kan? Kita tidak boleh kecewa, tapi kita harus selalu sukacita di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dalam pembahasan kita ya pada malam hari ini, yaitu bagian yang ketiga, di mana kita akan membahas khusus mengenai kesembuhan kita di zaman sekarang ini. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik ya, yang jauh lebih baik daripada hanya hal-hal yang bersifat sementara. Tapi Tuhan memberikan kepada kita berkat yang tidak terukur dari segi materi. Amin. Tidak terukur dari segi materi, tapi ini adalah kehendak Tuhan yang begitu luar biasa, begitu mulia, dikaruniakan kepada kita saat ini dan diberikan ini secara cuma-cuma. Ya, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan kita, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu yang mau kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, karena itu dalam 2 sesi yang sudah saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyampaikan dan kita sudah mendengarkan ya kebenaran firman Tuhan bahwa Allah selalu sanggup melakukan apa saja. Amin. Ya, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan apa saja. Ya, sebab Dia adalah Allah yang omnipotens, ya, Allah yang Maha Kuasa, ya, dan juga omniscience, yang Allah yang Maha Tahu, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan juga Allah yang omnipresence, Allah yang selalu hadir di mana dan kapan saja. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi Dia sanggup melakukan apa saja. Ya.
Dia berkuasa dan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tapi jangan salah memahami bahwa kalau Allah berkuasa dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, itu tidak berarti bahwa dia selalu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini kekeliruan yang banyak dialami oleh umat beragama Kristen. Karena mengenal, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, lalu mereka juga mempercayai bahwa Tuhan itu melakukan hal yang sama dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena katanya Yesus tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu benar, Bapak Ibu Saudara, benar sekali itu. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Tidak. Ambil contoh, ya, ambil contoh. Ya. Dulu Tuhan menghendaki, ya, supaya manusia yang taat kepadanya harus melakukan apa? Menunjukkan ketaatan manusia kepada Tuhan dulu adalah harus mempersembahkan korban-korban darah hewan. Nah, itu. Ya. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan kehendaki dan lakukan sekarang ini? Tidak kan? Nah, itu berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang sangat penting dipahami supaya kita mengerti, ya, bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kecewa, ya, tapi kita penuh damai sejahtera. Dulu Tuhan itu, ya, menghendaki supaya umatnya, ya, supaya umatnya itu harus memeliharakan hukum Taurat, harus bersunat, harus memelihara hari Sabat. Ya, Tuhan itu juga membedakan makanan yang haram dan yang halal dulu. Pertanyaannya, apakah dia juga melakukan hal yang sama sekarang ini? Ya, ada makanan yang halal dan yang haram. Ya, harus memelihara hukum Taurat, harus bersunat. Apa itu sekarang? Yang dilakukan Tuhan saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan banyak hal lagi termasuk di dalam hal masalah kesembuhan itu juga. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi, sharing Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan lebih banyak diskusi, sharing, boleh tanya jawab, ya, mengenai topik kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, ya, benar. Benar sekali itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahwa, ya, kita juga tahu bahwa Paulus juga berdoa minta kesembuhan, Tuhan juga tidak menyembuhkan dia. Karena apa? Karena ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita harus memahami, ya, dengan baik bahwa dulu Tuhan melakukan penyembuhan kepada umatnya. Siapa umatnya? Bangsa Israel yang sekarang lagi perang di Timur Tengah sana. Ya kan? Ya, dulu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, mujizat-mujizat, ya, kepada umatnya Israel. Dan mujizat itu bukan berangsur-angsur Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Didoakan, ya kan, hari ini belum sembuh, besok didoakan lagi baru sembuh, atau berangsur-angsur pulih. Enggak begitu, saudaraku. Ya, kesembuhan yang dari Tuhan Yesus itu sekali didoakan itu pasti sembuh. Amin. Itu dulu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya Israel. Tapi kesembuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel itu adalah bertujuan untuk apa? Supaya mereka mau percaya kepada Dia. Ya, supaya umat Israel mau percaya kepada Yesus.
Karena kalau umat Israel mau percaya kepada Yesus, mereka akan dijadikan imam-imam, dan imam tidak boleh bercacat kan? Ya, menurut hukum Taurat imam itu tidak boleh bercacat, dia harus sembuh. Ya, dia harus sempurna. Nah, maka Yesus sebagai imam besar datang menyembuhkan ya umatnya Israel, karena Israel itu adalah kerajaan imam. Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel kerajaan imam atau yang disebut dengan imamat yang rajani. Sehingga kalau bangsa Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang, maka mereka ditandai dengan kesembuhan total. Tidak ada sakit penyakit di antara mereka. Karena kalau ada sakit penyakit di antara bangsa Israel, itu dianggap kena kutuk. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, seiring dengan gagalnya bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, seiring dengan gagalnya bangsa Israel menolak Yesus Kristus dengan menyalibkannya, maka secara otomatis cara Tuhan berhubungan dengan mereka itu juga berhenti. Ya, bagaimana cara Tuhan berhubungan dengan mereka, dengan bangsa Israel? Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel tidak akan percaya kalau tidak ada tanda. Karena itulah karakter mereka. Ya, itulah karakter mereka sejak mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan sudah menunjukkan mujizat-mujizat sebagai identifikasi atau sebagai konfirmasi bahwa Tuhan berpihak kepada mereka. Ya, jadi mereka akan selalu sembuh secara fisik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa bisa pindah ke bangsa lain? Ya, kenapa ditarik ke bangsa-bangsa lain? Bahwa hal yang sama juga akan Tuhan lakukan, kesembuhan-kesembuhan dengan doa-doa, dengan segala macam cara dibuat untuk bisa meyakinkan orang yang datang didoakan bahwa mereka bisa sembuh dengan mujizat, ya, bahwa mereka pasti sembuh. Belum tentu, tidak ada pasti sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena sekali lagi saya katakan bahwa Allah sedang bekerja saat ini bukan secara fisik, tetapi Allah bekerja saat ini melalui Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus adalah roh yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh bicara ke sana, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Kita baca 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-22. Ya, mari kita lihat di sini apa yang Rasul Paulus katakan tentang karakter daripada orang Israel itu sendiri seperti apa. Ya, kita lihat. Bapak Ibu Saudara, sudah semuanya? Ya, saya akan membacakan ayatnya yang ke-22. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Betul ya? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Apa saudara-saudara juga orang Yahudi? Tidak, saya bukan orang Yahudi. Saya orang Batak. Ya kan? Dalam hal apapun saya tidak bisa menjadi orang Yahudi. Dan juga saya tidak bisa menjadi Israel dalam hal apapun. Dan saya juga tidak perlu menjadi orang Israel. Saya bersyukur saya menjadi orang Batak, orang Indonesia, ya, dan saya sudah cukup dengan iman. Saya bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu menjadi orang Israel. Biarlah orang Israel, ya, biarlah orang Yahudi. Dan saya percaya bahwa semua orang dikasihi Tuhan, amin. Ya, tidak ada kesukuan, tidak ada bangsa, tidak ada perbedaan warna kulit, dan tidak ada perbedaan status sosial dan sebagainya. Semuanya kita adalah satu di dalam Tuhan, amin. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di sini kita lihat bahwa dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari apa? Mencari hikmat, amin. Hikmat itu apa? Pengertian, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Yang kita cari sekarang ini adalah pengertian. Karena apa? Betapa indahnya kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Dan betapa damai sejahteranya kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai pengertian yang sama. Amin. Tidak ada perbedaan atau tidak ada pertentangan, tetapi yang adalah damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu karakternya orang Yahudi. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Disinilah Yesus, Rasul Paulus, tentunya Yesus yang berbicara melalui Rasul Paulus. Ya, di 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-22. Ya, dikatakan di situ 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-22. Ya. 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Ini masih berbicara tentang tanda. Ya, tanda-tanda. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi karunia bahasa roh itu adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Siapa orang yang tidak beriman yang dimaksud dalam konteks di sini? Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena mereka lah yang menghendaki tanda. Jadi kalau ada bahasa roh itu di orang Israel sana, itu untuk membuktikan kepada mereka ya bahwa mereka itu adalah orang-orang memang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Mesias, sehingga tanda itu perlu ditunjukkan. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara saat ini itu dibawa ke seluruh dunia, ya, bahwa seolah-olah orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang begitu rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah, itu sama adalah kebutuhan daripada bangsa Israel yang sudah gagal menerima program Allah. Ya, gagal menerima program Allah, sehingga seiring dengan kegagalan mereka, demikianlah Tuhan menghentikan cara ya Allah berkomunikasi, berhubungan dengan mereka. Maka Tuhan sekarang membuka program yang baru kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sekarang melihat kesembuhan kita. Ya, supaya ya jangan seperti sekarang ini orang banyak berduyun-duyun. Karena ada orang menjanjikan kesembuhan. Ya, didoakan dalam nama Yesus sembuh. Kemudian orang-orang itu berjatuhan semuanya. Ya kan? Dalam nama Yesus sembuh. Ya, kalau nggak sembuh katanya, ya habis ibu nggak beriman sih. Bapak tidak beriman. Oh, nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Itu pembohongan namanya. Ya, tidak bisa. Kalau memang ada karunia kesembuhan dari Tuhan, tidak ada istilah tertunda. Ya, itu yang dari Alkitab. Tidak ada tertunda. Dan lagi pula kalau ada karunia-karunia penyembuhan saat ini, kenapa tidak pergi ke rumah sakit saja, sembuhkan tuh orang-orang. Ya kan? Jangan hanya memanggil supaya orang membawa persembahan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, semuanya ujung-ujungnya adalah UUD. Ya, ujung-ujungnya adalah duit. Ya, Bapak Ibu Saudara, pergilah ke rumah sakit sana. Kalau memang engkau mempunyai karunia kesembuhan, doakanlah orang sakit itu dan harus sembuh. Dan tidak boleh tidak sembuh. Dan herannya Bapak Ibu Saudara, orang yang mempunyai karunia-karunia kesembuhan, itu juga mendirikan klinik. Mereka juga mendirikan rumah sakit. Ya, itu namanya, apa itu? Bapak Ibu Saudara, bisnis. Ya kan? Nah, jadi disinilah, ya kalau kita tanya, kenapa banyak orang berduyun-duyun ke sana? Ya, karena masih banyak orang beragama Kristen yang kurang pengetahuan. Ya kan? Sehingga mereka harus dikasih pengertian yang benar. Amin. Ya, belajar tentang kasih karunia Tuhan, agar jangan menjadi orang yang kecewa karena tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi
kesembuhan kita saat ini, ulang sekali lagi, saya perlu mengulang pernyataan saya ini, pernyataan firman Tuhan ini. Apakah Allah sanggup menyembuhkan penyakit kita? Oh, tentu saja. Ya. Tapi apakah Allah akan selalu menyembuhkan sakit penyakit kita secara fisik? Belum tentu. Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku? Belum tentu. Karena apa? Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan untuk kita selalu bertekun dan selalu menaruh harap kepadanya. Amin. Supaya kita dilatih menjadi orang yang sabar dan seterusnya. Ya. Tapi kalau orang Israel tidak ada istilah tidak sembuh. Mereka harus sembuh. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Tapi seiring dengan kegagalan bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, saya sudah katakan tadi, maka dengan begitu juga program untuk cara Allah untuk untuk menjalankan kehendaknya kepada bangsa Israel melalui mujizat-mujizat itu juga dihentikan. Ya. Bukannya Allah tidak berkuasa, tentu saja Dia Maha Kuasa, tetapi Dia tidak selalu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka pentinglah kita memahami apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini kalau begitu, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan ikut-ikutan mengejar-ngejar sesuatu yang sia-sia di dalam kekristenan kita ini dan membuat banyak orang menjadi kecewa, ya kan? Dan kita pasti tidak akan kecewa di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita masuk sekarang ya kepada bagian yang saya tanyakan tadi, menjawabnya. Jadi apa kesembuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita sekarang ini, yang wajib kita terima dan kita mengerti dan juga kita syukuri, ya Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan lihat di dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Inilah kesembuhan yang Tuhan berikan kepada semua orang saat ini yang mau meresponi kasih karunia-Nya. Efesus pasal 2. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 2. Jadi kita mensyukuri kesembuhan kita dan akan memberitakan kesembuhan kita ini, berita kesembuhan yang dari Tuhan yang sempurna ini ya kepada semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 2. Saya membaca ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik. Ya, Efesus pasal 2, saya membaca dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi bukan hanya sakit Bapak Ibu Saudara kita ini dulu, tapi apa? Mati. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan mati. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ya kan? Karena apa itu? Karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi bukan hanya sakit kita dulu. Ya. Kalau sakit masih mending. Kalau ini mati. Mati total. Off. Ya. Nggak ada kehidupan yang terhubung dengan Allah di dalam kita. Kapan? Dulu. Karena apa? Karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang Tuhan menyembuhkan kita dari keadaan mati total. Sekarang kita dihidupkan oleh Tuhan. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa ya bagaimana keadaan daripada orang yang mati karena pelanggaran, karena dosa. Ya, apa yang diterimanya? Kita lihat bagaimana jalan hidupnya. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi mengikuti jalan pikiran, ya, roh-roh penguasa di udara, setan-setan, ya, yang saat ini sedang bekerja, bukan diam dia, tapi dia bekerja aktif dia. Di dalam diri siapa? Di dalam diri orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini siapa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang durhaka ini bukan berarti dia pembunuh, ya, koruptor, ya, perampok. Bukan itu saja maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Orang-orang durhaka ini adalah semua orang yang menolak kasih karunia Allah, itu orang durhaka di hadapan Allah. Ya, semua orang yang menolak ya salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia, korban Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, ya, penguburannya dan kebangkitannya, semua orang yang menolak itu disebut oleh Alkitab adalah orang-orang durhaka. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mati karena dosa, mati karena pelanggaran-pelanggaran, karena dosa, itu upahnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, harus orang-orang seperti itu dikatakan layaknya apa? Layaknya menerima hukuman, dimurkai oleh Tuhan. Dan murka yang paling mengerikan adalah apa? Ya, mati binasa di dalam lautan api neraka selama-lamanya. Itu bukan hayal. Api neraka itu bukan karangan manusia, Bapak Ibu Saudara, bukan cerita dongeng, itu nyata. Dan Yesus sendiri yang beberapa kali mengatakan bahwa orang yang tidak mau percaya akan binasa karena dosanya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah keadaan dikatakan kamu dahulu sudah mati. Bukan hanya sakit, mati. Bapak Ibu Saudara, mati total. Tidak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Walaupun hidup secara fisik di dunia ini, tetapi secara rohani tidak ada persekutuan dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah, dengan kebenaran. Dan upahnya adalah dikatakan murka Allah, hukuman dari Allah. Itu adalah ya cerita hidup kita dulu. Nah sekarang ayat 4. Ayat 4-nya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang kita adalah orang-orang yang sangat beruntung yang dulu kita mati. Namanya juga orang mati. Apa sih yang diharapkan dari orang mati Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Ya kan, jangan berharap pada orang mati. Nggak ada gunanya. Ya kan? Itulah keadaan kita dulu. Tapi sekarang oleh karena kasih karunia Allah, ya, yang dulu kita layak dimurkai, sekarang kita dihidupkan. Kita menjadi orang-orang yang hidup, yang mempunyai partisipasi aktif di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, bahwa sekarang hidup kita berfungsi sebagaimana mestinya, yang dibuat oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya kepada kita, yaitu bahwa kita sudah hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Berapa lama Bapak Ibu Saudara hidup kita? Sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bukan sebagian. Masih banyak orang saat ini yang percaya bahwa sebagian dosanya diampuni. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak akan mengampuni dosa lagi. Cuma sekali Dia mati di atas kayu salib itu. Dan Dia berkata sudah selesai. Amin. Siapa yang percaya kepadanya pasti beroleh hidup yang kekal. Dan kita disembuhkan secara total dari segala dosa dan segala kuasa maut dan segala pelanggaran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, segala penyakit kita, penyakit rohani kita, penyakit dosa yang membawa kita kepada hukuman, sekarang itu ditanggungkan oleh Yesus dan semuanya sudah selesai, lunas dibayar. Amin. Bukan kredit Bapak Ibu Saudara, lunas. Saya tidak percaya bahwa Yesus menebus dosa saya kredit.
Ya, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan barang-barang seperti yang kita gunakan, yang kita beli bisa dibeli dicicil Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, kita ditebus oleh darah Yesus, lunas dibayar sekaligus ya oleh darah Kristus. Itulah kasih karunia Allah yang menghidupkan kita sekarang ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, ya, dan di dalam Kristus Yesus. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan juga di dalam perbuatan kita. Bukan di dalam usaha kita. Bukan di dalam perjuangan kita. Bukan di dalam kerja keras kita. Tidak. Di dalam Kristus Yesus. Apa? Ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di dalam sorga, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita yang dihidupkan oleh kasih karunia Allah itu, kita ditentukan, ya, kita ditentukan untuk menjadi warga sorga bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sekarang Kristus Yesus ada di mana Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Maka semua orang yang percaya kepadanya, ya, oleh karena kasih karunia Allah dihidupkan dan memperoleh hidup yang kekal, hidup kebangkitan Kristus, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 100 tahun, tidak. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya, karena itulah kesembuhan kita secara total. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, iblis tidak bisa menyakiti kita lagi di dalam kasih karunia-Nya, tidak bisa. Mungkin iblis bisa menyakiti kita secara fisik, tapi tidak di dalam Yesus. Secara rohani, kita adalah pribadi-pribadi yang strong, yang kuat, ya, sama seperti Kristus di dalam kuasa kebangkitannya yang sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Kita hidup selamanya. Dia tidak akan bisa mematikan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu perlu kita tahu, perlu kita pahami, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berapa lama pun usia kita, ya, yang diberikan oleh Tuhan kesempatan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita bukan hanya sebatas berapa umur kita di dunia ini, tidak. Pengharapan kita adalah selama-lamanya hidup bersama dengan Yesus Kristus di kekekalan. Amin. Ya, itu yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak perlu merasa terlalu takut hidup di dunia ini, karena kita tahu ada penyertaan kasih Tuhan yang melindungi kita, yang memelihara kita. Ya, setan, iblis, penguasa-penguasa di udara tidak bisa mengambil alih lagi hidup kita, karena hidup kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus dengan harga yang mahal. Kita adalah milik Tuhan dan kita akan difungsikan. Ya, hidup kita difungsikan untuk melayani Dia sebagaimana yang Dia kehendaki. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Ya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ingat, di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus Yesus. Saudara dan saya sudah ada di dalam. Jadi kita adalah orang dalam. Amin. Bukan orang luar kita. Kita adalah orang dalam, di dalam Kristus Yesus. Itu yang kita pahami sebagai identitas kita. Itu yang kita pahami sebagai identitas kita. Ya, orang yang percaya, kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga dikatakan kita mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari penebusan, ya, pengampunan segala dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Karena itulah kebenaran, ya, yang berikut ini, ya, membuat setiap orang yang percaya, ya, dipulihkan, disembuhkan. Di ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lebih tepatnya adalah melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu
bukan karena usaha dan perbuatan. Masih banyak orang saat ini yang mengaku percaya pada Yesus, tapi dia juga diam-diam menyimpan di dalam hatinya bahwa dia akan diselamatkan karena dia berbuat baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kuasa yang menyembuhkan dari darah Kristus. Kuasa yang menyembuhkan dari darah Kristus adalah bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi karena pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, yaitu Ia telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayat 10 dikatakan, karena kita ini apa? Buatan Allah. Amin. Kita bukan buatan dunia, karena buatan dunia itu adalah secara daging. Ya, itu adalah hal yang bersifat sementara. Tapi kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Ya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berfungsi di dalam pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkannya. Bukan kita yang mempersiapkannya. Ya Bapak Ibu Saudara, Allah yang mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk kita. Amin. Ya, karena Dia ingin memakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaannya. Ya, salah satu alat untuk kemuliaan Tuhan adalah yaitu kita harus memberitakan kesembuhan kita dari segala dosa, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan kita yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita dijamin pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesembuhan kita yang menjadi berita kita. Berita yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Tuhan telah menyembuhkanmu secara total. Amin. Apabila engkau percaya, semua dosamu diampuni, engkau dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan engkau hidup bersama dengan Kristus sekali untuk selama-lamanya, dan engkau mempunyai kekayaan kasih karunia yang menjadi jalan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka kita harus menghargai itu. Amin. Nah, satu bagian lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 8. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita, saya mengajak lagi membuka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita juga melihat di sini bagaimana Tuhan menyampaikan melalui hambanya, melalui Rasul Paulus, tentang kesembuhan kita yang total di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ya Bapak Ibu Saudara, boleh dilihat langsung ya. Kita bisa melihat langsung Alkitab kita, firman Tuhan di Roma pasal 8 ayatnya. Kita akan baca mulai dari ayat 1. Apa yang dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara? Ya, tentang kesembuhan kita, ya. Kesembuhan kita secara rohani, karena kita sekarang bersama-sama dengan Kristus Yesus yang adalah roh yang menghidupkan. Ya, dikatakan di situ Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah sembuh secara total, tidak ada penghukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak boleh ya berpikir bahwa ya Tuhan sewaktu-waktu akan menghukum kita. Tidak. Hukuman kita sudah ditimpakan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, dan urusannya sudah selesai. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada hukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus yang hidup menurut Roh. Ya. Ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi roh yang menghidupkan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, berita tentang kematian Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, ketika kita percaya, Roh Kudus memeteraikan kita, dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang dimerdekakan dari segala dosa dan kuasa maut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berfungsi di dalam Tuhan, berfungsi di dalam kehendak-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang bermanfaat. Benar Bapak Ibu? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hidup kita yang kita jalani saat ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita adalah orang yang sudah disembuhkan total. Ya, jadi roh yang menghidupkan kita. Yang dulu roh kita mati, tapi sekarang roh kita sudah hidup. Ya, di dalam Kristus Yesus kita mempunyai hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara, hidup yang kekal. Betul kita mempunyai hidup yang sementara di dalam fisik yang kita sedang, ya saat ini sedang kita jalani, yang sedang kita gunakan. Tapi hidup kita bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sudah dikaruniakan hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan Kristus. Kita ada di sana sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Kita menjalani kehendak-Nya dengan pola-pola daripada kehidupan yang baru itu. Bukan dengan pola-pola kehidupan yang lama lagi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya saya akan membacakan satu bagian yang terakhir sebelum kita masuk pada diskusi kita, sharing kita, tanya jawab. Saya membacakan di Roma pasal 5 ayatnya yang ke 8 sampai ayatnya yang ke 10. Ya, ini pengharapan kita yang sangat luar biasa dan yang nyata, bukan pengharapan yang bisa ya, bisa tidak. Ya, maybe yes, maybe no, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pengharapan kepastian, ya, pengharapan kepastian yang total, ya, di dalam Kristus Yesus. Ya, Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca ya. Oke. Ya, sangat luar biasa firman Tuhan. Demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih dalam keadaan sakit rohani yang layak dimurkai ya oleh Allah, yang tidak berfungsi, Kristus mati menggantikan kita. Nyawanya diserahkan ya untuk menggantikan nyawa kita menerima hukuman. Di dalam tubuhnya Dia pikul semua kesalahan kita. Banyak kan kesalahan kita Bapak Ibu Saudara? Banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak kesalahan yang kita buat. Tapi Allah memperhitungkan kesalahan kita kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Maka dikatakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, bukan kemungkinan-kemungkinan. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Baik dari murka Allah ya di dunia ini, maupun dari murka Allah dari lautan api neraka. Kita sudah mempunyai jaminan kepastian karena kasih karunia Allah telah menghidupkan kita, dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya, dan kita berfungsi di dalam kehidupan kasih karunia itu karena ada roh yang menghidupkan kita. Di ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Pasti
Pasti. Jangan mudah-mudahan, semoga-semoga. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, semoga-semoga Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah kepastian 100%, bukan 99%, 100% di dalam Yesus. Hidup kita sudah mempunyai kepastian bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dia tidak akan menolak kita, tapi Dia akan memfungsikan hidup kita untuk melayani Dia selama kita ada di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sukacita dan damai sejahtera yang terpancar dari kesembuhan rohani kita, inilah yang mau kita sampaikan kepada semua orang. Dan tidak akan mengecewakan. Amin. Tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang selalu hanya bertumpu pada keinginan duniawi, yaitu hanya mengejar hal-hal yang sementara, besok juga dia bisa kehilangan. Ya kan? Bisa kehilangan. Bapak Ibu Saudara, hari ini bisa sembuh, besok juga bisa sakit lagi. Semoga kita sehat, tapi siapa yang menjamin itu? Karena di dunia ini, Paulus katakan kita hidup sekarang sedang hidup di dalam dunia yang rusak, dikatakan dunia yang jahat, ya. Jadi, tapi kita tetap bisa mengalami damai sejahteranya, amin. Karena apa? Karena kehidupan Kristus ada di dalam kita secara permanen. Itulah yang kita pelajari terus dari firman-Nya, supaya kita bisa menerapkan segala firman Tuhan di dalam detail kehidupan kita dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua tetap bersemangat, karena kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita pasti berbuah dan kita berfungsi di dalam kasih karunia-Nya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan nanti kita akan masuk pada sesi sharing atau tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kesembuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Ketika kami percaya, kami dipersekutukan, dipersatukan dengan Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, sehingga kami hidup selama-lamanya, dan kami berfungsi di dalam kasih karunia Tuhan untuk memberitakan karya yang terbesar yang Tuhan telah nyatakan, di mana Engkau rela mati di kayu salib mengampuni segala dosa umat manusia, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, setiap hari, setiap saat kami rindu agar semua orang mendengarkan berita kesembuhan ilahi, kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus, yaitu kami dilepaskan dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Bapa di surga, kami hidup di bawah kasih karunia Allah, dan kami bersyukur atas damai sejahtera-Mu yang selalu menguatkan kami dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas penyertaan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Selamat malam, salam kudus buat kita semuanya. Amin.